Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan nyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai dengan 13. Demikian kesaksian firman Tuhan. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Pengharapan di dalam Kristus. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya mengutip dari internet sebuah kisah. Seorang yang bernama Stephen adalah seorang pengungsi muda asal Afrika yang tidak memiliki kewarganegaraan. Menurutnya, ia mungkin lahir di Mozambik atau Zimbabwe. Ia tidak pernah mengenal ayahnya dan telah kehilangan ibunya. Sang ibu melarikan diri saat terjadi perang saudara dan pergi dari satu negara ke negara lain, bekerja sebagai pengasong di jalanan. Tanpa kartu identitas dan tidak dapat membuktikan tempat kelahirannya, Stephen pun pergi ke sebuah kantor polisi di Inggris dan meminta supaya dirinya ditahan. Bagi Stephen, penjara tampak lebih baik daripada bertahan hidup di jalanan tanpa memiliki hak dan manfaat sebagai seorang warga negara. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats renungan harian pada pagi hari ini, di mana Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus bahwa pengharapan di dalam Kristus menjadikan kita yang pertama. Ketika kita dulu tanpa Kristus, maka kewargaan kita tidak jelas, kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dari ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Sebab yang dijanjikan adalah orang Israel yang adalah umat pilihan Allah. Kita orang di luar Israel tidak mendapat bagian secara kewargaan. Namun di dalam Kristus, ketentuan-ketentuan yang dijanjikan menjadi ada. Karena apa? Pengharapan kita di dalam Dia. Dan tanpa Allah di dunia ini, sesuatu terasa asing. Dan ketika Kristus menjanjikan pengharapan bagi kita, maka Allah nyata di dalam hidup kita. Allah semakin dekat dalam hidup kita. Hal itulah yang disampaikan di akhir dari nats renungan ini. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kita adalah orang-orang yang jauh, yang merupakan pilihan karena kasih karunia Allah, bukan seperti Israel dari garis keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Namun karena kasih karunia Allah, kita memperoleh kewarganegaraan di dalam Kristus, yakni kewarganegaraan surga. Karena itu pentingnya pengharapan di dalam Kristus. Ibu bapak saudara, Edwin Louis Cole berkata, pengharapan adalah atmosfer dari keajaiban. Desi M. Destiani, seorang penulis Indonesia, berkata, sukacita dan pengharapan adalah obat. Brian Tracy, seorang konsultan, berkata, sikap pengharapan yang positif adalah tanda kepribadian yang unggul. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, berharap hanya kepada Kristus, maka sikap unggul, atmosfer dari keajaiban, bahkan obat yang kuat, yang ajaib, yang akan kita terima di dalam hidup ini. Mari hidup dalam pengharapan di dalam Kristus, karena itu akan membawa kita yang dulunya jauh semakin dekat, bahkan melekat
di dalam keselamatan yang disediakan oleh Kristus bagi kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan. Karena kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan, melekat di dalam Tuhan, dan terus berharap hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami berdoa terus untuk teman-teman yang senantiasa komit untuk tetap konsisten menonton channel YouTube ini dalam renungan harian setiap paginya. Biar Engkau Tuhan yang memberkati mereka dalam setiap pekerjaan usaha tangan mereka. Biar Engkau Tuhan juga yang memberkati mereka dalam setiap pergumulan mereka, dalam setiap hal yang dirindukan, terlebih lagi yang diharapkan. Biarlah Engkau yang menjadi sumber pengharapan dari setiap orang percaya, karena Engkau akan memberi kepada orang yang datang meminta kepadamu tepat pada waktunya Tuhan, dengan cara Tuhan yang ajaib. Terpuji nama Tuhan. Kami akan mulai hari ini sembari kami mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.